Maharani, Bu Usmana Dewi, Pak Muhammad Sabir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan bersama-sama mengikuti materi yang dibawakan oleh Pak Asrul tentang Google. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Asrul. Dengan ini persilakan, dengan hormat. Oke, terima kasih Bu Indah. Pak Sabir ini dari jauh, luar biasa ikut bergabung juga. Dari mana? Dari mana? Ini dari Tanah Toraja ini Pak Srul. Siap. Pak Sabir ini dari Tanah Toraja. Oh iya. Iya. Ya, selamat datang Pak. Ya, alhamdulillah. Lama tidak pernah bertemu beliau ini. Sehat-sehat Pak Sabir? Iya. Iya. Oke, baik. Baik, Pak Sabir. Ada Ketua IG Parepare dan seluruh yang hadir di room meeting kita malam hari ini. Terima kasih. Saya Hasrul Akbar dari SMP Negeri 9 Parepare. Pada kesempatan ini akan bersama-sama dengan teman-teman semua untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, saling belajar tentang khususnya mengenal aplikasi, mengenal Google ya, khususnya di kita sebagai pendidik. Untuk itu pertama saya mau mengajak kita semua yang hadir di tempat ini. Saya pada saat merencanakan membawakan materi ini, saya teringat dengan sosok yang sebenarnya juga salah satu yang berpengaruh dalam kemampuan dan keterampilan saya, yang membawa kita juga semuanya di sini lebih bersemangat dengan motivasinya. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu semua untuk memulai kita pertemuan ini untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada almarhum Bapak Syukur Salman. Ya. Beliau yang sebenarnya sangat bahagia sekali beliau kalau seandainya bisa melihat situasi kita pada saat sekarang ini, yang tentu dengan motivasinya dia sehingga kita terus bergerak, terus berbuat, meningkatkan kompetensi kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua dulu kita mengirimkan ke Al-Fatihah kepada Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan selanjutnya saya akan memulai saja. Ini kita akan terhenti barangkali nanti ada pemberitahuan kurang dari 7 menit ke depan kita akan berhenti roomnya karena kita pakai versi gratisan. Mungkin nanti akan terjadi sekitar 1 menit untuk kita kembali ke room meetingnya dengan mengklik ID meeting yang sama. Siap. Baik. Ya. Oke, baik. Saya mohon izin untuk membagikan layarnya. Ya. Baik. Tampilan layar saya, insya Allah sudah sampai di Bapak dan Ibu semua. Sudah. Baik. Saya akan memulai. Kemarin saya ditanya judulnya apa. Saya mau pakai kata yang tidak kaku, ini mohon izin. Karena selama ini saya sempat juga melihat ada beberapa teman yang ketika membaca judul sudah kaget, ya, sudah kaku begitu. Ini saya bikin judulnya kenapa Jack Google? Ya, karena ini yang muncul pertanyaan. Kenapa Jack Google yang dipakai? Kenapa bukan lain begitu? Nah, ini yang muncul pertanyaan. Baik Ibu dan Bapak, saya belajar sampai saat ini, saya banyak mengenal tentang Google karena juga sering mengikuti perkembangannya.
dan informasi-informasi yang disampaikan. Tetapi tentu itu masih subjektif. Nah, ini mungkin saya mau mencoba untuk mengarahkan kepada Bapak dan Ibu secara objektif, kenapa mesti Google. Ini saya akan klik tautannya. Berdasarkan dari mengacu dari situs Google sendiri, salah satu produk Google, salah satu komitmen Google yang dia lakukan adalah memang dia fokus kepada pendidikan. Itu dia fokus kepada pendidikan, salah satunya fokusnya adalah kepada pendidikan. Di mana salah satu fitur yang sampai saat ini di seluruh dunia, apalagi di musim corona, musim COVID-19 seperti saat ini, mereka telah membuat yang namanya Google Suite for Education yang sifatnya gratis dan seterusnya. Nah, tapi saya tidak membahas tentang Google Suite-nya. Saya membahas Google-nya secara umum saja, Bapak dan Ibu. Mengapa? Salah satu alasannya di sini bisa dilihat. Salah satu alasan kenapa mesti menggunakan Google, karena fiturnya yang memungkinkan untuk melakukan kolaborasi. Ya, kolaborasi ini maksudnya dengan menggunakan teknologi, informasi yang dimiliki oleh Google bisa mendukung kita saling bekerja sama. Nanti akan saya perlihatkan di slide berikutnya melalui aplikasi-aplikasi yang dia punya. Kemudian fitur komunikasi. Jadi dia sudah terintegrasi di dalamnya, sudah saling terkait, kolaborasi dan juga bisa ada komunikasinya. Kemudian juga mendukung kreativitas. Jadi tidak mendikte, tidak kaku, tidak terbatas untuk berkreasi. Jadi fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Google ini betul-betul luas. Kemudian yang berikutnya, ini masih alasan secara umum, Bapak dan Ibu. Pengadministrasian teknologi informasi yang mudah. Ini yang sebenarnya yang paling menarik daripada Google, karena tidak dibutuhkan skill yang khusus. Ya, tidak dibutuhkan seorang administrator yang betul-betul berlatar belakang teknologi informasi. Artinya, Bapak dan Ibu sebagai pendidik, mungkin dengan spesialisasi atau jurusan yang tertentu, itu bisa juga mengadministrasikan teknologi. Nanti kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Kemudian, ini, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, khusus untuk fitur umum dari Google ini seperti yang kita ketahui itu ada gratis semua, ya. Nanti kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Di sini anggarannya hampir semuanya kita yang nikmati itu gratis. Namun gratis tetapi tidak abal-abal begitu, tidak kaleng-kaleng. Kenapa? Karena dia dilengkapi dengan fitur keamanan. Di grup guru Pare-Pare kemarin sempat dibahas tentang bagaimana dengan keamanan Google. Nah, seperti itu. Kemudian, oke. Jadi itu alasan yang disampaikan oleh Google melalui situs resminya. Nah, ini alasan dari mereka. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, alasan yang paling utama juga, yang penting kenapa kita menggunakan Google, karena dia bisa digunakan di multi platform. Jadi bisa digunakan di laptop, bisa juga digunakan di HP, di gadget yang kita gunakan. Dan fungsinya kemudian penggunaannya hampir sama. Meskipun tetap juga ada yang terbatas ketika kita menggunakan handphone, begitu. Bisa di handphone, bisa di komputer. Ya. Dan selanjutnya, di sini saya akan tampilkan fitur-fitur atau aplikasi yang disiapkan oleh Google. Ini ada beberapa yang mungkin kita sudah sering pakai. Boleh saya tunjukkan di sini. Yang paling utama itu yang ini. Ada yang namanya email. Ya, ini mungkin fitur yang paling lama yang ada di Google. Layanan email dengan yang namanya Gmail. Paling sering sekali kita pakai. Nah, di sini kalau kita lihat ada sekitar 20 aplikasi yang ditampilkan. Nah, ini masih sebagiannya, masih ada lagi yang lain. Namun yang secara umum yang sering digunakan adalah aplikasi-aplikasi. Nah, keunikannya adalah untuk menggunakan semua fitur-fitur ini, nanti akan saya bahas lebih jauh masing-masing di slide berikutnya. Ini hanya membutuhkan satu
dikunci, jadi tidak perlu registrasi, kemudian verifikasi, kemudian masuk ke aplikasinya. Tidak perlu kayak gitu. Nah, kemudian apa yang bisa dikerjakan di Google? Nah, ini mungkin pertanyaannya. Saya selesaikan saja dulu, nanti kita akan diskusi lebih jauh. Apa yang bisa dikerjakan? Saya tampilkan beberapa aplikasi sebelum kita diskusi, Bu dan Bapak. Yang paling pertama adalah Google Drive-nya. Ini adalah fitur yang paling penting juga di Google. Mengapa? Karena saat ini di tahun 2010 ke atas ini, kita sudah diminta untuk bekerja dengan sistem cloud, sistem penyimpanan awan. Jadi sudah tidak lagi menyimpan di media penyimpanan flash disk, hard disk, atau komputer. Ya, ini namanya Google Drive. Nah. Iya. Kita menggunakan yang gratisan, beda. Nanti kalau misalnya kita pakai yang versi cloud, itu tidak seperti ini, beda. Dia bisa lebih dari 40 menit. Itu kemarin nggak bisa Kak masuk. Robek Tommy HP ku. Ya, tidak apa-apa. Nanti kita akan buat untuk pertemuan khusus menggunakan aplikasi. Ya, betul. Bagus juga itu. Iya. Berapa peserta nami itu? Nah, tampung. Bisa sampai 100 juga, sama dengan Zoom. Cuma dia perbedaannya dia bisa lebih dari 40 menit. Oh, begitu. Kemudian khususnya lagi yang pengguna Telkomsel, dia bisa irit dengan paket Rp10 dengan 30 GB. Iya. Itu yang bisa membantu sekali. Apa gunanya? Enggak apa gunanya. Oke. Justru Ibu host ini belum masuk. Ada yang lain. Ibu Linda ya. Belum ada Bu Linda. Weh, Pak Haji, tanah napirita. Nataro lockdown. Nataro Mana Ibu Linda ini belum masuk? Iya, belum ada kuliah. Oh, Bu Linda, mana Ki? Itu sudah jalan. Tulis nama tak di chat. Tunggu dulu saya buka alamatnya. Mana nih? Sabar. Oke. Bu Ria. Mana Bu Ria? Bu Ria hadir? Ada yang lain sebelum Bu Ria, ada yang mau bertanya? Tentang Google. Kalau di chat, tadi pertanyaannya Bu Ria, apa ini tadi? Ada. Bagaimana mengatasi Google Map yang error katanya? Oh, Google Map yang error. Wah, mantap ini. Bu Ria ya? Bu Bahria? Iya, Bu Ria. Bukan Baik. Bu Ria. Bu Ria Halil Banat. Oh, Ibu Ria. Baik. Saya langsung saja. Saya kembali ke screen ya. Saya kembali bagikan dulu. Mohon izin, saya bagikan screen-nya Ibu Bapak. Salah satu fitur yang ada di Google adalah Google Maps. Untuk mengaktifkannya, itu linknya ada maps.google.com, atau lebih mudahnya kita klik titik 9, dan di sini ada layanan Maps yang di sebelah kanan, Bapak Ibu. Oke. Nah, sering error. Biasanya errornya ada dua penyebabnya, Ibu Ria dan Bapak dan Ibu.
penyebab pertama persoalan perangkat komputer yang kita gunakan. Persoalan yang kedua adalah fungsi GPS dari perangkat yang kita gunakan juga begitu. Jadi fungsi GPS-nya. Nah, Google Maps ini bekerja dengan dua pengaruhnya tadi. Saya mau dulu, Pak. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi penyebabnya itu ada secara teknis dari perangkat yang kita gunakan, atau juga fungsi GPS yang kita gunakan. Saya masih kurang paham errornya di sebelah mana, tetapi pastikan saja bahwa perangkat kita ada koneksi internet, kemudian fungsi GPS dari handphone kita itu aktif begitu. Kalau keduanya syarat itu ada, insya Allah sih sebenarnya tidak perlu ada error yang terjadi. Oke. Saya kira begitu mungkin Bu Linda. Nanti mungkin ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa kita pertajam. Oke. Silakan. Ada yang lagi mau bertanya tentang Google? Pokoknya tentang Google silakan bertanya. Walaupun ada pawangnya. Ya, terima kasih. Izin bertanya Ibu Linda, host. Ya, silakan Pak Tamrin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat malam untuk semua teman-teman yang mengikuti diskusi tentang kenapa jadi Google. Ya, saya kira menarik sekali tema malam ini ya, yang dibawakan oleh Pak Asrul. Alhamdulillah, inilah salah satu hikmah ketika ada yang memfasilitasi kegiatan seperti ini, kita bisa banyak menimba ilmu. Kecilin atau Yeah. Tapi ini tentang Google ini, Pak Asrul, itu terus terang saya gunakan itu, yang saya tahu awalnya hanya membuat email, ya, untuk membuat email. Rupanya semakin berkembang, saat ya lambat laun digunakan itu ada permintaan, ada informasi bahwa kalau menggunakan akun itu akan lebih bagus. Saya coba secara otodidak mendaftar akun, rupanya secara otomatis itu hal-hal yang saya buat di Google itu tersimpan di Drive. Wah, saya merasa semakin bermanfaat lah Google ini. Nah, lalu juga saat ada pelatihan multimedia yang di Makassar, kita dilatih membuat Google Classroom dan bagaimana membuat soal-soal untuk siswa dengan Google Formulir, dan alhamdulillah di situ semua tersimpan di Google Drive, semua itu data-data kita. Jadi saya merasa bahwa wah, besar sekali manfaatnya memang ini Google. Lalu ada pengalaman sedikit Pak Asrul, seketika saya membuat Google Formulir atau soal pada siswa saya, itu rupanya ketika saya mau nilai itu masuk di Google Spreadsheet ya, ada itu untuk penilaian. Ya, tadi disinggung oleh Pak Asrul, rupanya Google jenis itu juga banyak manfaatnya. Saya hanya memakainya selama ini untuk menilai saja pekerjaan siswa saya. Mungkin ini bisa lebih dijelaskan nanti Pak Asrul ya, tapi apa-apa manfaatnya itu. Kemudian yang kedua Pak Asrul, saya tertarik sekali itu dengan yang disampaikan tadi, bahwa kalau kita kembangkan akun Google kita ini dari Google biasa menjadi Google Suite misalnya, itu bisa sampai 100 GB kapasitasnya. Ya, tapi mungkin juga bisa disinggung itu bagaimana caranya untuk mengembangkan itu menjadi Google Suite. Pak Asrul, apalagi di sekolah saya itu sudah ada akun, sudah ada apa istilahnya itu, domain sekolah.
domain sekolah ya, SMP 4 SCH ID itu. Katanya kalau kita kelola pembelajaran dengan Google Suite ini, itu akan jauh lebih efektif daripada hanya secara mendaftar personal. Mungkin saya butuh penjelasan lebih banyak di sini, Pak Asrul. Terima kasih Pak Asrul dan kesempatan yang diberikan kepada saya, host. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum saya serahkan ke pemateri, jadi waktu kita sisa 8 ya, 8 menit. Jadi nanti kalau keluar, tinggal masuk di alamat yang sama, di akun yang sama. Oke, silakan Pak. Jadi kalau keluar masuk lagi. Ya, di akun yang sama. Oke. Baik, terima kasih Pak Tamrin dan Bapak Ibu guru semuanya. Izinkan saya sebenarnya waktu kita dibantu dulu. Ya. Tunggu dulu Denor. Hilang ini emotnya. Tunggu dulu. Mana ini kasih? Baik, oke sudah. Terima kasih. Jadi tadi saya ada 2 tadi pertanyaannya Pak Tamrin tentang Google Spreadsheet. Izinkan saya untuk memperlihatkan. Ya, kita kurang 6 menit lagi ya. Ya. Baik. Saya tunjukkan pemanfaatan contoh saja ini sebagai ide saja Pak, mungkin untuk kita semua. Jadi Google Drive saya ini yang ini yang 15 GB. Ini yang Google Drive yang saya gunakan saat ini. Mungkin kembalikan dulu resolusi. Wait, resolusinya dikasih turun dulu. Gampang buat. Nah, di Google Drive ini Bapak seperti yang betul disampaikan tadi, semua aktivitas Google kita akan tersimpan di Google Drive. Nah, di Google Drive ini bisa tersimpan semua aktivitas kita. Jadi saya boleh tunjukkan, ini saya menyimpan ada aplikasi di atas. Salah satu pemanfaatan yang saya gunakan ini adalah mana ya, fungsi yang lain Pak ya, jadi kecuali penilaian. Ini kemarin saya gunakan untuk pengelolaan raport. Ya, jadi di SMP 9 kemarin kami tidak menggunakan aplikasi setahun yang lalu ya, tapi kami menggunakan bantuan dari aplikasi Spreadsheet ini. Bagaimana modelnya? Jadi sebenarnya sama dengan Microsoft Excel, di mana teman-teman guru memasukkan KD-Mapel kompetensi dasar dan kompetensi dasar dan indikator ini guru BK. Saya tunjukkan dulu contohnya ya. Ini juga guru BK. Ya, saya tunjukkan dulu. Ya, ini contohnya misalnya guru untuk pendidikan jasmani Bapak Ibu. Keunggulan menggunakan Google Spreadsheet dibanding Microsoft Excel yang di desktop, tentu mungkin bukan perbandingan yang wajar, tetapi secara fungsinya Spreadsheet ini dia otomatis akan saling terhubung. Jadi kita tidak perlu menghubungkan lagi secara fisik, tetapi dia akan langsung saling terhubung. Jadi di sini Pak Rudi memilih nama kelas, kemudian memasukkan ringkasan materinya, begitu. Nah, secara otomatis nilainya Pak Rudi tadi ini, karena tadi kita lihat Pak Rudi mengajar di kelas 77, saya akan membuka lajur nilai kelas 77 untuk mata pelajaran pendidikan jasmani. Oke, ini saya coba tunjukkan idenya saja Pak, bisa kita kembangkan nanti. Ini saya akan bagi 2 dulu layarnya, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Jadi di sini Pak Rudi
Pak Rudi ini namanya. Ya, namanya Rudi Sainal. Jadi di sebelah kanan ini adalah isian yang dilakukan oleh Pak Rudi, yang isian indikator isian pilihan kelas dan KD-nya begitu. Sementara di sebelah kiri ini adalah lembar penghimpunan nilainya. Jadi boleh saya perlihatkan, ini adalah nilai-nilai yang diinput oleh Pak Rudi. Nah, paling sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Boleh dilihat. Ini filenya yang berbeda ya, dan ini berbeda, boleh berbeda tempat. Boleh berbeda tempat. Nah, saya tunjukkan, ini kelas 7, ketika kita menghapus pengetahuan satunya, maka secara otomatis ya boleh dilihat di sini hilang. Kenapa? Karena di sini juga hilang. Nah, ini mungkin bukan karena kebetulan saya berada di satu komputer. Bisa saja file yang sebelah kanan ini di komputer A, di rumahnya Pak Rudi. File yang di sebelahnya ini berada di tempat lain begitu. Nah, karena dengan adanya internet menggunakan Google Spreadsheet ini, akhirnya mereka saling terhubung. Begitu. Nah, ketika Pak Rudi menginput di sebelah kanan ini, maka masuk ke sebelah kiri. Nah, saya tunjukkan lagi. Dia akan otomatis masuk ke yang namanya lajur nilai, Bapak Ibu. Jadi dia akan saling terhubung begitu. Nah, ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh Pak Tamrin dan Bapak Ibu semuanya ketika kita bekerja dengan Google Spreadsheet. Tidak lagi perlu kita saling berkirim flash disk begitu. Jadi cukup menggunakan Google Spreadsheet ini, kita bisa share kepada teman-teman. Tidak perlu kasih filenya, kasih linknya saja. Maka teman itu bisa mengerjakan dan kita bisa menerima. Mungkin itu singkatnya Pak tentang ide penggunaan Google Spreadsheet ini. Masih banyak lagi yang lain. Kemudian yang kedua tadi ini, Pak Bu Linda. Ya, masih ada yang kedua. Tunggu dulu. Oke, tentang pengembangan Google Suite. Baik, ini karena ditanyakan sama Pak Tamrin, saya jawab sedikit. Jadi Google Suite ini for education. Pak Tamrin boleh cari di Google Pak dan teman-teman yang lain. Kata kuncinya adalah G Suite. 1 menit. Oh iya, kita mungkin bisa stop dan lanjut Bu Di. Ya, kita stop saja dulu langsung. Iya. Kemudian kita langsung bergabung. Jadi nanti masuk di alamat yang sama ya. Oke. Ya, oke. Jadi stop. Iklan dulu, iklan. Iklan. Iya. Kita jadinya keluar masuk ini. Gara-gara gratisan. Ya, mantap. Terima kasih banyak Pak Sabir, ini aktif sekali nih. Rindu ketemu Pak Sabir. Tahu bertanya juga Pak. Tertarik ikuti pembahasan dari awal. Wah, mantap. Iya, siap. Ini kalau bahasanya, istilahnya ini mungkin saya masuk mengajak bebek berenang. Bagaimana itu Pak? Ya, siap. Di monitor Pak. Ya. Silakan Pak, jelas. Saya masuk ini di kelas orang yang sudah memang pekerjaan sehari-harinya mengajar dengan menggunakan IT. Anda juga Pak. Sama-sama belajar Pak. Hanya keberanian karena tanganku mungkin kaca. Sehingga itu
seperti kemarin pengalaman setelah anak-anak kita dirumahkan. Kami di Toraja saya lakukan bagaimana lalu yang paham memanfaatkan ini Pak Serul. Setelah kita harus melakukan pembelajaran online, baru setelah maka saya kumpulkan seluruh guru-guru madrasah di Tanah Toraja untuk melakukan bimbingan. Alhamdulillah sudah saya lihat banyak di madrasah melakukan. Walaupun sudah 1-2 orang yang paham tentang itu. Maklum karena kami guru-guru binaan kami itu madrasah semua ya 1-2 orang lah yang paham IT. Nah, inilah yang membuat saya tertarik ketika tadi itu masuk undangan di kelas-kelas belajar online karena tempoh hari kita ingat karena ada lagi saya memang siap tunggu. Terus apa yang kita tampilkan tadi itu ada saya tertarik Pak Serul. Itu apa tadi dokumen digital yang bisa menulis memberikan pembelajaran melalui. Oh iya. Jamboard Pak, Jamboard. Google Jamboard. Oh ya, Jamboard. Itu kan enak di. Bisa dipakai untuk di SD itu Pak. Terus apa yang kita tampilkan satu itu tadi, ya, yang baru saya bisa manfaatkan itu baru Google Drive. Ternyata Pak Hasrul buka, ternyata semua itu yang muncul itu ketika kita buka, kita mau cari ilmunya nih sama Pak Hasrul, tidak ada satu malam ini saya bisa dapatkan. Siap. Gitu. Insya Allah Pak. Jalan. Saya kan tertarik. Baik. Makanya saya mana ini yang lain, jangan kehilangan jejak bahwa kita masuk di tempat yang sama. Sudah Pak, 16. Iya. Terima kasih banyak Pak Sabir. Ada Ji. Ya, ada. Jadi saya mau perkenalkan diri di pertemuan kita ini bahwa saya ini orang lintas masuk ke wilayahnya Pak Hasrul di Parepare. Saya ini di Tanah Toraja Pak bertugas, Pak Tamrin, Ibu Hamidah, dan Pak Air. Tetapi ada tadi sempat masuk itu Ibu Amira. Itu kabar ada itu Ibu Amira. Kalau saya ke Parepare saya di rumahnya terus. Oh iya betul Pak. Oke, selamat datang Pak. Kalau Pak Hasrul ini Pak, saya pernah sama-sama ikut di kelas saya pelatihan penggunaan media dan salah satu guru saya di kelas itu. Betul. Tahu Pak Tamrin juga Pak, beliau juga dari sana juga. Iya, jadi iya. Pak Tamrin Pak. Baik. Ya, jadi Pak Sabir ini dari Toraja Utara, motivasinya luar biasa Bapak Ibu untuk belajar sehingga kita sama-sama belajar semua pada saat itu. Ya, jadi yang sebelum saya lanjut tadi tentang G Suite, jadi itu tadi Jamboard Pak namanya. Ini sekaligus juga sebelum saya lupa, ada yang namanya Jamboard. Saya balik lagi ini Bapak Ibu sedikit ke aplikasinya. Ada yang namanya Jamboard. Jamboard ini semacam sederhananya adalah papan tulis yang bisa kita bagi. Jamboard. Ini utamanya mungkin kepada Bapak Ibu guru yang dari SD atau ya kelas rendah lah ya, kelas rendah. Ketika kita misalnya mau melatih anak-anak kita menulis huruf atau misalnya mau mendemonstrasikan sesuatu yang bukan tulisan begitu. Misalnya menulis nomor atau misalnya menulis apalah yang dalam bentuk tulisan. Nah, ini bisa kita pakai Bapak Ibu. Ini lebih mudah digunakan jika kita menggunakan handphone. Lebih mudah kita jika menggunakan handphone. Saya hapus dulu. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, saya mau minta
anak kita menuliskan huruf A. Di sebelah sini saya tulis huruf A. Nanti kita suruh dia menulis di sebelah kanan sini. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa menulis di sini? Boleh dilihat di bagian atas sebelah kanan, Ibu Bapak. Di sebelah kanan atas ini, bisa kelihatan ya. Saya tunjukkan dulu. Ya. Ini ada di sebelah kanan. Ini kita bisa bagikan. Oke. Kita bagikan. Kita masukkan alamat email siapa yang hendak kita mau temani menulis di papan tulis ini. Seperti itu. Nah, bisa kita masukkan alamat emailnya, misalnya siapa, Ibu Hasbida. Kita tuliskan, maka dia juga bisa melakukan itu. Mungkin kesempatan ini kita belum bisa demonstrasikan lebih jauh. Ini namanya Jamboard, Pak. Nanti mungkin Pak Sabir bisa lebih mengeksplor dan kalau sudah lebih paham bisa membagikan ke kita, Pak. Seperti begitu. Sederhana saja kok. Namanya Jamboard, Pak. Jadi nanti boleh dicari di Google. Namanya aplikasinya Jamboard Google. Kayak gitu. Aplikasinya yang itu, Pak. Jamboard Google. Oke. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh lagi, Pak. Oke. Siapa tadi mau bertanya lagi? Halo, ya. Bisa mendengarkan suara saya, Bapak Ibu? Halo. Ntar aku atur dulu. Oke. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, Saya Ya, Oke, bisa mendengarkan suara saya, Bapak Ibu? sudah didengar, Ibu Linda. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah ada sebenarnya pertama tadi itu pertanyaan saya Google Drive, tapi karena Pak Tamrin sudah ada bahas tadi sedikit, jadi sudah terjawab. Tapi tidak masalah, saya kembali mengutarakan Google Drive itu sebenarnya kemarin saya sudah memakai Google Drive, tapi saya buka kenapa tambah banyak, sedangkan saya menyimpannya kan perasaan saya menyimpan hanya beberapa, tapi kenapa semakin hari semakin tambah banyak. Jadi tadi itu sebenarnya pertanyaan saya, kenapa Je banyak sekali? Seperti tadi judulnya, kenapa Je pakai Google? Ya kenapa Je banyak sekali? Karena saya simpan hanya sebagian, kenapa masuk semua? Apakah yang semua yang masuk di yang terkirim di via WA kayaknya masuk semua di situ, kan saya pakainya WPS, semua yang ada di PDF di WPS itu yang tersimpan ada semua masuk di Google Drive. Itu pertanyaan saya, kenapa Je masuk semua? Terus yang kedua tadi spreadsheet, yang Google Spreadsheet yang kebetulan saya menggunakan juga spreadsheet di rapor. Di rapor, terus saya bingung karena kemarin saya sudah setiap ulangan saya simpan itu nilai-nilai di situ, tetapi saya bikinnya saya buat dua. Saya buat dua karena takutnya nanti salah, masih ada masternya, istilahnya begitu. Menurut saya yang masih kurang dalam IT. Jadi saya pakai itu yang satu yang saya sudah copy, jadi tinggal master. Terus ada kesalahan. Jadi saya buka masternya, kenapa yang muncul yang itu yang muncul yang saya sudah gini, contohnya saya masuk saja, mungkin terlalu berhalu saya ngomongnya. Di master saya tulis semua KKM-nya, nilainya, semua. Terus kebetulan yang di copy yang saya mau nantinya, yang saya gunakan, yang print nantinya itu untuk rapor. Tapi yang saya simpan, yang saya tulis di master tidak muncul. Yang seperti tadi kita bilang saling berhubungan. Spreadsheet, ya. Begitu maksudnya. Bisa pahami Pak? Karena saya tidak
apa ya? Saya terlalu tapi intinya seperti itu. Tadi kan katanya berhubungan kalau kita bikin satu bisa muncul lagi yang satunya. Nah, bagaimana itu? Tadi seperti penjelasannya Pak Asrul. Ya, makasih ya. Mungkin agak ini karena memang saya tidak terlalu paham. Saya sementara belajar. Jadi mohon maaf kalau agak meluas, tidak terlalu fokus cara pertanyaannya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Pak. Langsung saja. Oke. Terima kasih banyak. Tadi saya mohon maaf, saya menggunakan headsetnya, baterainya mati. Habis baterainya ternyata. Baik, saya lanjut. Tadi belum terjawab pertanyaan dari Pak Tamrin. Saya lanjutkan sedikit. Iya, tentang pengajuan untuk G Suite, Pak ya. Nah, untuk di G Suite itu boleh Bapak cari dengan kata kunci G Suite for Education. Ada tulisannya jelas di situ. Sederhana saja bahwa G Suite ini Bapak Ibu adalah layanan Google yang tidak memungut biaya, tanpa biaya. Ini bukan saya mengiklankan Google, tapi karena saya penggunanya, testimoni saja barangkali yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan fungsi Google-nya. Nah, jadi memaksimalkan fungsi Google-nya, akhirnya bisa seperti tadi, salah satu fitur yang bisa kita lihat adalah ketika tempat penyimpanan yang kita gunakan di Google itu sudah melebihi kapasitas yang normal. Di sini saya menggunakannya sudah 105 giga. Ini baru di satu akun, belum di akun yang lain. Itu. Kemudian banyak fasilitasnya, termasuk boleh saya tunjukkan juga sebagai bahan ide saja begitu. Saat ini Bapak Ibu, karena saya di SMP 9 mengelola kelasnya, itu ada 25 rombel dan semuanya dikelola di Google Classroom ini Bapak Ibu. Ya, ini saya tunjukkan. Ini Google Classroom-nya kami. Ini ada 25 rombel yang saat ini sementara aktif. Ini adalah kelas-kelasnya semua, ruangan-ruangan kelasnya. Yang ini sudah tergabung ada sekitar 600 siswa. Dan tidak menggunakan akun yang macam-macam Bapak Ibu. Di sini saya boleh tunjukkan mana ya? Ya, di sini saya boleh tunjukkan contoh di kelas 91. Ini siswa-siswanya masuk. Ini ada berapa orang ya? Ini aktif Bu, Bapak kelas, Ibu Bapak. Kelasnya ini aktif. Ya, ini ada aktivitas dari guru, anak-anak, kemudian tugas kelas juga termanajemen dengan baik. Dan yang paling utama adalah mereka masuk menggunakan akun G Suite. Jadi bukan akun sembarang. Nah, ini mungkin yang membedakan jika kita menggunakan akun yang biasa. Di sini contoh. Ini boleh saya tunjukkan. Ini ada Afida. Ini nama ini bukan namanya si anak yang dia buat, tapi kita yang memberikan nama. Kemudian dia bisa kita kirimi email. Emailnya mereka semua itu diatur oleh kita, oleh di sekolah. Ini fitur yang ada bisa kita manfaatkan di G Suite. Jadi akun-akun mereka itu bukan akun yang mereka buat sendiri, yang kita tidak bisa menulis atau tidak bisa mengingat. Tapi akun yang dibuatkan oleh sekolah. Ini saya boleh tunjukkan Bapak Ibu. Ini kebetulan karena saya adalah adminnya. Dan ini sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah di Parepare Bapak Ibu. Seingat saya di SD 5, SD 1 dan SD 17 sudah mulai menggunakan, cuma belum dimaksimalkan begitu, belum digunakan dengan semuanya, tapi sudah mulai mereka menggunakan. Mereka sudah menggunakan SCID. Nanti bisa kita diskusi lebih lanjut Pak tentang bagaimana cara melakukan pendaftarannya Pak. Nah, Pas kayaknya. Sudah masuk. Hadir. Udah nyambung kayak Pak Asrul. Ada mitawa. Sudah hadir. Sudah masuk. Ada. Sampai di mana tadi saya terputus ya Pak? Bicara sendiri saya di rumah ini. Sampai di mana tadi?
Sampai di mana tadi Bu Linda? Buat email sendiri, sekolah yang buatkan. Oh, baik. Sorry. Ya, jadi kita bisa mengelola email siswa kita, guru kita di aplikasi ini Bapak Ibu, admin. Ini istimewanya yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman guru tidak lagi seperti Pak Hiril ya. Ini Pak Hiril rekan guru luar biasa juga, selalu mau belajar di sekolah di SMP 9. Di sini boleh kita lihat Bapak Ibu, ini adalah akun-akun siswanya saya di kami di sekolah. Mereka punya email yang dibuatkan oleh sekolah, kita yang buatkan. Jadi boleh dilihat di sebelah kanan. Ini yang di sebelah sini. Ini adalah akun siswa-siswa kita di sekolah di SMP 9. Yang di atas ini ada akun guru, ada akun siswa. Jadi bisa kita manajemen dengan baik Bapak Ibu. Seperti begitu. Nah, nanti lebih lanjut pembahasannya Pak, kita diskusi. Kemudian ke Ibu Ria tadi ya, Drive tambah banyak isinya melalui aplikasi dari handphone. Bu Rosmala Dewi. Bu Rosmala Dewi, baik. Saya mungkin tidak menjawab sebagai orang yang paling tahu Bu. Bu Rosmala Dewi, beneran? Iya. Tapi paling ini saya bisa berbagi pengalaman saja, karena memang demikian Bapak Ibu. Menggunakan Google Drive tanpa sadar, biasa kita mengatur dokumen-dokumen di handphone bisa masuk ke dalam Google Drive. Sederhananya begini Bapak Ibu, untuk melihat isi dari drive kita, itu secara umum ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah drive-nya kita, itu ada di drive saya. Ini adalah yang dibuat oleh kita sendiri. Ini yang dibuat oleh diri kita sendiri, atau dari kiriman orang yang kita jadikan milik kita gitu. Ada kirimannya orang yang dibagikan ke kita, tapi kita mau menjadikan dia milik kita gitu. Gimana ya? Sebentar saya tunjukkan. Ini di drive saya. Kemudian yang kedua ada yang dibagikan dengan saya. Nah, yang dibagikan dengan saya ini yang punyanya orang lain yang bisa masuk ke kita gitu. Nah, seperti ini yang saya tunjukkan, ini ada dibagikan oleh siapa. Masih banyak ya, ini seperti ini. RSPG dibagikan oleh orang lain ke saya. Nah, pertanyaannya tadi kenapa bisa tambah banyak di sini? Nah, mungkin perlu diperhatikan yang pertama Ibu, aplikasi yang ada di handphone mungkin boleh boleh diatur ya perizinannya. Kemudian yang kedua, Ibu boleh mengatur di sini. Coba diperhatikan di bagian drive saya, mungkin di manajemen lagi Bu, data-datanya Bu. Kemudian yang ketiga, kemungkinan untuk lebih memudahkan menggunakan Google Drive ini, Ibu Bapak boleh mensinkronkan dia ke komputernya gitu. Ini boleh dapatkan drive untuk desktop, sehingga penyimpanan yang ada di drive itu bisa ada juga di komputer kita gitu. Seperti begitu mungkin penjelasan singkatnya. Intinya ya kalau memang penuh karena Google Drive yang untuk umum itu terbatas, ya apa boleh buat, Ibu mungkin bisa memindahkannya. Memindahkannya tidak perlu ke drive flash disk Bu ya. Buat akun yang baru saja, kemudian bagikan ke akun tersebut, kemudian jadikan miliknya, kemudian dikurangi begitu. Seperti begitu. Barangkali nanti kita akan demonstrasikan lebih jauh lagi nanti Bu tentang Google Drive-nya. Intinya boleh kita manajemen kok. Kemudian yang iya. Nanti kita bahas lebih jauh Bu tentang Google Drive gitu, memaksimalkan penggunaan drive-nya. Kemudian ini nanti tentang Google Spreadsheet. Mungkin saya tidak terlalu memahami secara keseluruhan, tapi boleh saya mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi. Perubahan yang dilakukan di Google Spreadsheet ini Bu, mungkin ada yang unik di sini Bu. Boleh kita tidak perlu membuat backup-nya Bu, seperti itu. Karena ketika file terhapus pun di Google Drive, itu tidak langsung hilang, tetapi dia akan masuk ke yang namanya tempat sampah di Google Drive. Ini saya kembali lagi ke Google Drive. Jadi misalnya gini Bu, misalnya ini, filenya ini kita hapus gitu ya, saya pindahkan ke sampah Bu. Ini terhapus, tapi dia akan pindah ke tempat sampah, ibaratnya recycle bin ya.
kalau kita menggunakannya di desktop. Nah, itu jadi Ibu tidak perlu lagi sih sebenarnya untuk membuat backupnya, kecuali kalau memang dia betul-betul penting dan tidak ingin diganti. Nah, mengantisipasi perubahan-perubahan yang seperti tadi Ibu sampaikan, misalnya mau kembali ke yang sebelumnya, di Google Spreadsheet ada fitur yang menarik Bu, Bapak, di melihat riwayat. Jadi bukan cuma pada saat beberapa hari kemarin, bukan cuma pada saat kita pakai, tetapi beberapa saat yang lalu bisa kita lihat riwayatnya. Caranya adalah di file. Ya. Halo, ya, nah ada nih. Salam, ya. Oh ya, oke. Sip. Ya. Ini. Iya. Enggak. Ya, saya lanjut sedikit, Bu. Jadi ada di file, kemudian ada history versi, Bapak Ibu. Di sini ada history versi. Kita boleh lihat history versi, lihat history versinya. Nah, di sini bisa kita lihat mulai dari awal file ini dibuat sampai file ini di yang sekarang, Bu. Seperti kita lihat, ini sekarang file ini dibuat tanggal 1 Januari 2019. Sini boleh kita lihat riwayatnya. Seperti ini. Kemudian diedit lagi oleh saya. Ternyata pada tanggal 8 Pak Rudi melakukan perubahan begitu. Ini fitur yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Jadi perubahan-perubahan, sampai di sini nih. Ini boleh kita pulihkan. Begitu. Jadi kalau misalnya ada yang kita kesalahan, boleh kita kembali tanpa membuka file master seperti yang Ibu tadi lakukan. Barangkali begitu gambaran sederhananya untuk mengantisipasi masalah yang tadi dialami oleh Ibu Rusmala Dewi, Bu. Kira begitu? Oh iya. Betul, Pak. Jadi tidak perlu lagi membuat file master cadangannya, Bu. Jadi cukup file itu saja. Kalau misalnya ada yang salah, boleh melihat di riwayat begitu. Jadi bisa dikembalikan. Pak Asrul, Terus ada dipulihkan kembali ya? Bisa. Ya, silakan. Silakan Pak Ketua. Saya ada satu pengalaman juga sama seperti Bu Rusmala Dewi kemarin. Jadi yang 15 GB itu sudah habis. Ya, itu karena di HP saya itu connect langsung di Google Suite, di Google Foto. Ternyata semua aplikasi Google itu masuk di satu akun, masuk di drive saya semua. Nah itu di Google Foto karena memang otomatis langsung tersimpan semua apa yang saya lakukan di kamera yang saya pakai, karena kan saya sering-sering merekam dan ternyata penuh juga jadinya. Ya, jadi pas saya kaget kenapa bisa penuh, ternyata semua yang saya pernah rekam semua ada di situ jadinya. Nah, mungkin salah satu diantaranya juga yang menyebabkan Ibu Rusmala Dewi penuh, mungkin terkait dengan terkonek dengan Google Fotonya itu. Ya, di samping WA-nya juga bisa saja otomatis tersimpan di Google di Drive itu. Mungkin begitu ya Pak Surya? Iya, betul, Ustaz. Jadi salah satu fitur yang mungkin tanpa kita sadar dan sebenarnya memang lebih bagus membackup foto-foto ke dalam Google Foto. Namun ada pengaturan yang bisa kita lakukan di handphone supaya dia tidak mengurangi itu. Saya gimana caranya menunjukkannya ya? Jadi ada fitur di Google Foto, nanti bisa kita, ya nanti mungkin saya bisa buatkan share-nya lah ya. Bagaimana melakukan backup tanpa mengurangi, mereduksi kapasitas dari Google Drive kita. Tapi mungkin saya tunjukkan saja, mungkin di sini Bu, menyambung yang tadi. Jika sudah penuh bagaimana nih? Jika sudah penuh bagaimana nih Google Drive tak? Nah, langkahnya mungkin sedikit seperti begini, Bu. Kita bisa pilih file-file yang kita hendak cadangkan misalnya.
Ini misalnya saya apa ya, satu file saja ya untuk mewakili contohnya. Mana ini? Oh ya, contohnya ini misalnya rasa. Ini ada satu, bisa dilakukan lebih dari satu. Jadi file ini kita bagikan dahulu ke akun kita yang lain. Ini triknya ya, bagikan dulu ke akun kita yang lain. Misalnya kemana gitu kan, misalnya ke Hasrul Akbar, Hasrul saja misalnya gitu. Kita ketikkan, kemudian kita kirim. Nah, sesampai di akunnya Hasrul Akbar nanti, di akun yang lain, itu kita cari di bagian dibagikan dengan saya. Kemudian, ini di akun yang lainnya Bu ya. Ini boleh kita klik kanan, kemudian tambahkan ke, masukkan ke bagian, tambahkan ke, pindahkan ke drive saya gitu Bu. Sorry, ini seperti Ya. hanya ini ya, ini bisa kita masukkan ke drive saya begitu. Ini kita masukkan di drive saya, ya, kemudian di drive saya, kemudian dibuat salinannya begitu. Buat salinannya kemudian hapus. Ini mungkin agak panjang, tetapi begitu cara untuk membackup file dari satu akun ke akun yang lain. Begitu. Jadi setelah kita pindahkan ke akun yang lain, kita backup buat salinan, hapus yang dari yang intinya gini. Sampai yang tulisan di sebelah kanan ini pemiliknya itu adalah saya begitu. Sampai di tulisan ini pemiliknya adalah saya. Jadi seperti ini ada yang masih tertulis admin, berarti ini bukan milik saya. Ini masih miliknya orang. Ini saya klik kanan, kemudian saya buat salinan begitu. Mana ini? Ya, ini kita bisa buat salinannya. Kita bisa buat salinannya dan itu simpan menjadi milik kita gitu Bu. Seperti ini contoh misalnya. Ini kita pindahkan ke drive saya, kemudian dibuat salinannya. Seperti begitu. Mungkin akan panjang ya diskusi untuk Google Drive ini, mungkin kita butuh fokus nanti waktunya untuk membedah lagi nih Google Drive. Seperti begitu barangkali Ibu Linda. Ya. Mungkin masih ada, terima kasih Pak. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Udah lewat kayaknya, cukuplah. Ya, untuk sementara. Oke, bisa satu. Pak Ketua mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, makasih. 10 menit terakhir ternyata. Iya. Ya, silakan. Silakan Pak, silakan Ustaz. Ya. Sudah ya? Ya. Gini, Ya, kalau silakan. memang sudah tidak ada lagi, maka kami ucapkan terima kasih banyak pada host yang telah memfasilitasi untuk kegiatan kita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri. Nanti ditunggu amplopnya ya, Ustaz ya. Siap. Bisa satu sebelum itu tuh. Oh iya, ada Pak Sabir. Silakan Pak Sabir. Oh, ya, Ada Pak ada, Sabir. silakan. Ustaz, ya. Oke, terima kasih Pak Saiful. Ya, kembali silakan. kepada Pak Hasrul. Saya kemarin karena ini betul-betul saya itu ingin belajar. Kemarin saya bergabung di grup PGMI Kabupaten Goa. Terus ada yang bimbing di sana. Saya masuk di Google Drive, lalu dibimbing bagaimana mengetik di Word hanya menggunakan voice. Ternyata setelah saya coba-coba masuk, ternyata kita harus punya Google Drive bersama. Nah, sehingga saya mau praktekkan itu tidak bisa terjadi, tidak bisa saya praktekkan Pak Srul. Gimana itu dengan drive bersama? Bisa diulang sedikit Ustaz, saya kurang tangkap tadi. Kemarin saya ada ikut gabung di grup PGMI Kabupaten Goa. Terus ada saya diperlihatkan bagaimana itu menulis di dokumen hanya dengan menggunakan suara dengan voice yang ada di laptop, aplikasi voice. Ternyata saya coba-coba masuk di drive saya, ternyata tidak bisa, harus dengan drive bersama. Saya tidak punya drive bersama. Saya coba-coba mau buat, ternyata dia harus akun administrator. Oke, itu masalah yang saya hadapi Pak Srul. Baik.
Saya langsung saja barangkali Ustaz, ini sebagai penutupnya juga, karena Pak Sabir yang korek-korek ini. Saya tunjukkan sedikit. Ya, jadi ada fasilitas memang dari Google, khususnya di Google Doc, Google Dokumen, ini untuk membuat membuat naskah, membuat tulisan begitu, dengan tidak lagi mengetikkan melalui keyboard, tetapi melalui suara begitu. Ya, jadi langkah-langkah yang perlu dilakukan Ibu Bapak adalah yang pertama kita tentukan dulu bahasa yang digunakan, bahasa apa. Kita klik file dulu, ya, kemudian pilih bahasa di bawah. Ditentukan dulu kita memilih bahasa Indonesia. Nah, setelah kita tentukan bahasa Indonesia, kita masuk ke alat. Di sini ada yang belum muncul. Ada alat yang belum muncul. Kita refresh dulu. Setelah memilih bahasa, kita refresh dulu layarnya. Kemudian kita kembali ke alat. Nah, ini ada alat yang muncul Ibu Bapak. Ini ada fungsi dikte. Nah, dikte inilah yang akan membantu kita untuk menulis menggunakan suara begitu. Yang seperti yang dimaksud sama Pak Sabri tadi. Ini kita boleh mengetik menggunakan suara. Jadi ketika ini saya klik allow, maka ini kita akan bisa mengetik menggunakan suara. Jadi tidak perlu lagi mengetikkan di keyboard. Nah, ini bisa dilihat di monitornya Bapak Ibu ya. Tulisan yang muncul di naskah itu bukan dari keyboard yang saya ketik, tetapi dari suara yang saya ucapkan. Ini mungkin fitur yang menarik, bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu, khususnya yang sementara menulis barangkali karena menulisnya susah karena tidak bisa mengetik. Saya kira ini bukan lagi alasan untuk bagaimana bisa kelas mengetik. khusus nanti ini bukan kelas khusus. Iya, seperti itu. Nah, setelah selesai bukan bisa kelas khusus nanti nih. Klik ini untuk mematikan suaranya. Seperti begitu Ibu Bapak. Jadi mudah-mudahan Pak Sabir yang jauh di sana bisa seperti begitu tadi Pak, caranya Pak. Iya, itu tadi maksudnya saya tidak dapat itu Pak Sro, makanya bilang. Untuk maksudnya ke situ, makanya saya coba praktek itu. Saya memang orang mau selalu mencari pengalaman itu. Setelah malah saya buka tutorialnya, saya tidak masuk. Alhamdulillah, mantap Pak Sabir. Ini Pak Sabir ini, Pak Sabir yang mengkorek ini. Akhirnya saya ingat untuk bisa kasih lihat itu. Kelas khusus nanti nih. Khusus itu. Yang penting ada undangannya untuk sanator aja. Sama dengan sama metode menemu baling ya, nulis dengan mulut, membaca dengan telinga. Iya. Menemu baling. Iya. Oke, Bu Linda. Jadi yang sangat seru ini. Kegiatan-kegiatan kita sangat seru. Mudah-mudahan kegiatan ini ya ke depan makin banyak yang ikut dan makin banyak bermanfaat untuk para guru-guru untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama sebenarnya kita semuanya ya, bukan untuk orang siapa saja tapi untuk kita pribadi. Makin banyak kita membagi, makin mantap ilmu yang kita miliki, insya Allah, dan pasti berberkah. Terima kasih Pak Asrul, terima kasih Ibu Linda untuk menghidupkan gosip angkatan ketiga ini. Ya, jadi mungkin untuk gosip keempat nanti ya diingatkan hostnya, supaya diingatkan hostnya untuk gosip berikutnya ditulis episodenya ya. Jadi hari ini adalah gosip ketiga, nanti ke depan gosip keempat. Ya baiklah, saya serahkan pada host untuk menutup. Nanti kita akan lanjutkan di grup ya. Terima kasih host. Terima kasih banyak atas kesempatannya, terutama kepada pemateri. Terima kasih atas ilmunya. Terima kasih kepada ketua dan teman-teman sekalian. Cukup sampai di sini dulu.
Pak Ketua Tabe, belum ditentukankah materi berikutnya nanti siapa, terus hostnya siapa? Masih ada waktu 2 menit. Jadi kalau kita bisa bahas lagi. Oh iya, oke. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya dibagi ya, recordingnya. Hasil rekamannya dibagi. Siap. Ya. Tarik ini masuk di gosip ini. Berdasarkan data pada gambar, cepat lambat gelombang tersebut adalah